Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita memberikan komentar, saya ingin memutarkan statement Ibu Megawati, Ketua Umum dari PDIP saat HUT PDIP berkaitan dengan status tersangka dari Sekjennya, Hasto Kristianto. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Baik. Bang Hensat, bagaimana membaca statement dari Ibu Mega yang sama-sama tadi kita simak bahwa Hasto mulu, kan kasusnya banyak yang lain, banyak yang tersangka gitu kata Ibu Mega. Iya, apa yang dikatakan Bu Mega itu kan sebetulnya saat ini rakyat sedang dihadapkan dengan kenyataan. Ya begitulah pelaksanaan hukum di Indonesia. Ada yang katanya diancam suruh lengser dari ketua umum, kemudian sampai hari ini juga masih menjabat, menteri pula kan. Terus kemarin juga sebetulnya Pak Hasto di salah satu media nasional itu juga mengatakan, saya oke aja kalau harus berhenti dari Sekjen PDI Perjuangan asal kasusnya berhenti. Iya. Jadi memang selalu ada tawar-menawar dalam kasus yang melibatkan petinggi negara. Dan terus kemudian yang juga menarik kan saling sandra antara pihak A dan pihak B, gitu ya. Kalau saya katakan ini antara mantan penguasa dengan penguasa, yang sama-sama pegang kartu truf. Kalau Anda begini nanti saya buka loh. Kalau Anda saya buka nanti saya begini lagi loh. Nah, masalahnya adalah kalau buka-bukaan kartu truf itu hanya bisa terjadi di ujung kompetisi, di ujung pertandingan. Kalau di awal-awal begini nggak mungkin kartu trufnya dibuka. Nah, masalahnya kapan kartu trufnya mau dibuka? Nah, balik lagi dengan kenyataan tadi. Kan masyarakat dipertontonkan. Ya. Ini case sudah lama banget gitu. Terus kemudian tiba-tiba diangkat. Tapi si Harun Masikunnya juga belum ketangkep. Iya. Nah, itu kan kenyataan yang selanjutnya tuh. Katanya terpantau oleh KPK, Anda percaya nggak? Masih dipantau oleh KPK gitu. Nah itu dipantau tapi nggak ditangkap. Kan dibilang seminggu kemudian harus sudah ditangkap. Seminggu kemudian mau dibawa ke Indonesia tapi nggak udah tahun baru nggak nyampe dalam juga gitu. Kalau ngomong terus ralat kan enak aja gitu. ya kan lagi-lagi pertanyaan rakyat itu ini masih ada di bumi atau tidak nih orang ini kan? Nah tapi balik lagi ke kenyataan tadi. Iya. Jadi rakyat kembali disuguhkan dengan kenyataan-kenyataan bahwa idealnya hukum tidak dicampur adukan dengan politik, tapi kelihatannya di beberapa kasus itu tercampur aduk gitu. Hukum diselesaikan dengan politik, politik diselesaikan dengan hukum. Dan sebetulnya kalau untuk PDI Perjuangan ini agak lucu kalau kemudian masalah politik masuk ke hukum, karena sepengetahuan saya, nanti silakan Bang Andreas dikoreksi, sejak zaman Orde Baru itu Ibu Mega itu selalu mengambil langkah hukum. Bila ada kasus-kasus atau ketegangan-ketegangan yang melibatkan dirinya atau PDI Perjuangan. Jadi dia tidak pernah mengambil langkah politik gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi masyarakat dihadapkan dengan kenyataan. Kemarin Ibu Mega berbincang atau mengungkapkan beberapa fakta selain yang disampaikan oleh Metro TV tadi kita putarkan tentang masih ada kok yang lain, dan masyarakat juga tahu yang lain itu siapa. Tapi kan ada juga pernyataan yang terima kasih Pak Prabowo. Iya. Terus kemudian Pak Basarah. Kalau terima kasih itu urusannya iya, dengan TAP MPR. Nah terus kemudian Pak Basarah bilang Pak Soekarno. Ya, Pak Basarah bilang juga siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo. Iya. Jadi kalau kemudian rakyat mencoba merunut-runutkan, menyambung-nyambungkan, ya akhirnya inilah kenyataan yang didapatkan. Kan berbagai kenyataan itu selalu disajikan. Yang tadi yang sandra-sandraan itu sudah. Terus kemudian ada pamannya salah satu orang luar biasa di Indonesia. Terus angka pra-peradilan menang. Itu kan semua adalah kenyataan. 300 triliun, 6,5 tahun penjara. Itu adalah kenyataan lagi gitu. Oke. Itulah saat ini masyarakat menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Menurut Anda sesuai tadi Mas Yudi bilang bahwa ini udah seakan-akan
udah ada yang lebih bijak, udah yang lebih melunak gitu. Ada bargain nggak? Tawar menawar. Tadi kan Anda mengatakan tawar menawar. Jadi tawar menawarnya apa nih bacaan Anda? Oh bukan tawar menawar, yang saya katakan itu saling sandra. Malah saling sandra? Menyandra itu kan. Oke. Awas ya, saya udah punya nih dokumennya dari Rusia sampai hari ini juga kita nggak tahu dokumennya Bener apa enggak? Oke. Begini loh, saya tadi ya ingin menggarisbawahi bahwa kalau PDI Perjuangan biasanya langkah yang diambil adalah langkah hukum. Hasto berkali-kali mengatakan bahwa saya siap mengikuti proses hukum. Ya udah dilaksanakan aja proses hukumnya. Iya, jalan aja kan sudah berjalan. Sampai bawa pengacara satu bus loh, katanya 50 hari ini, 1000 ada yang mendukung Mas Hasto. Itulah makanya. Sekarang kan pertanyaannya dramanya mau sampai mana? Kalau tadi Afi kan nanya ke Mas Yudi, ini kira-kira sampai di mana? Ya ini bisa aja case-nya seperti kasus-kasus yang melibatkan petinggi selama ini. Petinggi atau lanjut nih? Satu, menang di pra-peradilan, selesai case-nya. Atau yang kedua, ya gantung-gantungnya aja kayak lagunya Melly Guslo itu kan, sampai kapan kau gantung cerita ini gitu. Udah kebaca Mbak sebagai pengamat politik Anda lihat? Kalau saya melihatnya sudah ada arah ke sana karena kelihatannya memang saut-sautannya tidak di dalam ranah hukum, tapi saut-sautannya di dalam ranah politik. Lagi-lagi ya, kalau menurut saya ini juga satu hal lagi. Menurut saya sebaiknya ini tidak ditarik ke ranah institusi partai. Karena jadi lebih besar nanti kasusnya kalau kemudian ini dianggap sebagai urusan partai? Urusan partai politik. Kan dibilang kan berkaitan dengan sekjen kan. Iya, tapi mau nggak mau kan yang tersangka sekarang sekjen partai loh. Oh iya, enggak, ini makanya PDI Perjuangan harusnya menolak juga kalau ini kemudian dibawa-bawa. Udah ada statement itu kan? Nah makanya kecuali memang PDI Perjuangan memang ingin menjaga Mas Hasto. Which is itu normal-normal aja. Karena kan case awalnya itu kan yang sebenarnya sudah selesai kan. Itu kan berkaitan dengan Pak Hasto yang sebagai sekjen kan. Urusan sebenarnya juga urusan internal yang dijelaskan tadi, Afi jelaskan yang PAW dan lain-lain itu PAW tadi itu kan adalah tanggung jawab dia sebagai sekjen gitu. Makanya itu kok kenapa tiba-tiba ini tiba-tiba dibuka nah lagi, itu pertanyaan kenapa dibuka lagi gitu. Dan akhirnya jadi seperti ini. Kalau saya menilainya khusus case ini, sekali lagi rakyat disuguhkan sebuah kenyataan yang ada di negeri ini. Ini beruntung ada Patrick Clifford. Beruntung ada kasus-kasus yang lain. Isu ya? Sehingga kemana-mana isunya. Kalau nggak ada lagi mungkin isu besar. Mungkin lebih intens pemberitaan dari Mas Hasto gitu menurut Anda? Ya akan lebih intens. Ini kan ada Clifford, ada RI36 lah segala macam gitu-gitu. Jadi ini tuh seperti hal yang ya udah kita tunggu saja. Kalau kemudian misalnya tadi Mas Yudi, kalau udah tersangkakan kenapa mesti keluar lagi? Lah, saya juga bingung. Sebagai orang politik, akademisi politik, komunikasi politik, saya pikir juga selesai. Tapi kan begitu keluar, harusnya juga selesai. Artinya selesai apa? Nggak ada lagi pemanggilan. Udah dong. Udah selesai dong. Tapi akan jadi lucu kalau ada pemanggilan berikutnya. Nah iya ya, gimana? Saya juga bingung juga tuh. Itu gimana? Baik. Menurut Mas Yudi gimana Mas Yudi? Kalau saya baca tadi konversinya KPK kan, mereka mengatakan pra-peradilan tidak mengganggu penyidikan. Artinya bisa dipanggil lagi Pak Hasto lah. Karena tadi aja kita melihat, kubunya Pak Hasto pasti medianya berapa ratus media tadi kan, live gitu kan. Nah, nanti kemudian ketika dipanggil lagi, ini kan menarik, ya kan. Nah, itu pertama. Tapi sebelumnya tentu saya harus menjelaskan bahwa terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik, saya yakin bahwa mereka berintegritas untuk bahwa alat buktinya ada. Ya, artinya tidak akan ada rekayasa, ya tidak akan ada misalnya keterangan saksi diada-adakan. Ketika memang ada bukti baru pasti ada bukti baru. Sekarang kan permasalahannya adalah bagaimana penuntasan kasus ini. Saya sepakat dengan Mas Hensat ya. Misalnya ternyata ya udah tersangka lah kayak Firly udah 1 tahun tersangka gitu kan. Baik-baik aja kayaknya. Tapi kan going nowhere. Iya, ya kan? Nggak jalan kasusnya, nggak ditahan juga gitu. Tapi maksudnya ya going nowhere kasusnya akhirnya apa? Penegakan hukum nggak ada, orang yang luntang-lantung gitu kan. Dan kalau ini kan berbeda. Pak Hasto karena kan istilahnya sekjen gitu kan, partai besar gitu kan. Kalau misalnya ini nggak dituntaskan bagaimana dia, apakah memang kasusnya akan tuntas atau kemudian didiamkan saja? Ini kan menarik, apalagi dan ini buruk sebenarnya untuk buruk penegakan. sekali, apalagi nanti kalau kita lihat
taruhlah awal Februari lah keputusannya. Kalau keputusannya ternyata menang, ya ternyata masih ada episode berikutnya. Gini, Mas, pertanyaan gampang nih. Ini sebetulnya emang layak naik nggak sih kasusnya? Layak. Setelah 5 tahun selesai, kemudian yang lain Kalau layak naik, Kalau layak, jelas Oke. kok. Nah, tapi kenapa baru sekarang gitu? Itu kan pertanyaan besar juga ya, tuh. itulah yang sedang dibongkar oleh penyidik KPK yang memeriksa. Jadi kasus kemarin-kemarin itu, gitu. yang membuat itu nggak bisa dibongkar siapa, Mas? Nah itu pertanyaannya. Nah itu tuh. Itu harus dipanggil tuh orang ya. Makanya maksud saya itulah kenyataan yang ada di negeri ini gitu. Kalau misalnya Bang Andreas Mungkin bilang nih, nggak sesuai pesanan. ya itu tanya Bang Andreas. Enggak, maksudnya produser itu kan masih ada. Kalau itu ditanya ke saya, Iya. saya melihatnya Pesanan ini siapa? ada skenario Nah. pemesan karet 2 atau Ya. karet 3, karet 4, nggak tahu Oke, tuh. yang Sepedes apa nggak tahu tuh. Oke, Bang Andreas siapa sih? Ya, itulah itu yang perdebatan mana? ini kan menunjukkan bahwa peristiwa itu drama. Iya. Produsernya siapa? Sutradaranya siapa? Justru itu yang lebih menarik sekarang. Tapi PDIP udah tahu belum siapa? Justru itu yang lebih menarik. Justru itu kita ingin tahu. Nanti kemudian di end of the Game. story ini, orang pengen tahu ini sebenarnya produsernya siapa ini. Tapi PDIP udah tahu siapa Ya sebenarnya. saya kira Cuman nggak mau ngomong aja. bayang-bayangan itu kan sudah kelihatan gitu. Udah disebut malah kemarin kompres kan Bang. Oke. KPK ini KPK edisinya Pak Jokowi kan begitu. Nah, apa bisa memang ada titipan dan pesanan target tertentu di KPK, Mbak Yenti? Nggak ada seperti itu ya. Lewat mana? Nggak boleh lah seperti itu kan bagi masyarakat. Saya nggak peduli ya dengan apa pembicaraan tentang politik tadi ya. Karena Iya. saya betul-betul ingin tegak lurus gitu ya. Hukum. Hukum. Dan ketika sudah ada tersangka, apalagi jangan ada dong KPK kok bijak. Nggak ada, penegak hukum tuh ya tegak lurus dan harusnya kokoh. Bukannya bijak. Bijak itu apa ya? Nggak ada itu. Kelenturan-kelenturan dalam penegakan hukum itu sebaiknya tidak. Karena ini korupsi kan. Korupsi. Jadi Iya. dan Luar ini biasa. juga saya sampaikan juga korupsi itu tidak harus ada kerugian negara. Ya. Nah, itu dia harus ya. Tidak harus diuntungkan juga, yang diuntungkan orang lain juga bisa. Ini kita harus edukasi pada masyarakat. Jangan sampai nanti ada tersangka mengatakan tidak ada 1 rupiah pun. Terserah, pokoknya ada kerugian negara yang diuntungkan orang lain bisa Ya, aja dia jadi ada tersangka. kasusnya gitu kan, ada Iya, dia juga bisa jadi kejadiannya, tersangka. betul. Jadi harus seperti itu gitu Ya. supaya orang-orang yang ditersangkakan ini jangan-jangan memang tidak terlalu paham bahwa dia bisa kena masalah korupsi, tindak pidana korupsi karena dia merasa saya tidak menerima dan tidak ada Ya. kerugian negara. Tapi bagi negara ini ada kerugian yang amat sangat besar ya, bahwa penegakan hukum korupsi yang ditangani KPK ini tadi dikatakan Bang Andreas seperti drama. Kita nggak mau lihat. Kalau kita melihat dramanya ya 2, drama pertama kali ditanda. Yang bilang drama judul ini Iya. topik Artinya dari gini-gini. topik Iya, dari- judul, tapi kan tadi Bang Andreas juga setuju. Kan dia dari acara ini kan udah- Oke, baik. topik dari Jadi acara ini kan yang drama Sudah benar kan? dramatisasi. Yang drama Boleh itu saya yang cut mana? dulu, Mbak Yenti, kita cut dulu. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Termasuk juga ada statement dari Ahmad Basar yang mengatakan PDIP tidak mengambil sikap oposisi, berkomitmen bekerja sama meski tidak mendapatkan kadernya dalam kabinet. Apakah itu kemudian juga menjadi bagian tawar-menawar politik dalam sebuah kasus hukum? Ada juga wacana pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Usai jeda bisa kami bahas, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.